Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Tommy, NIM D1B1200024. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pemberian Dosis Pupuk Kandang Ayam dan Pupuk Organik Cair (POC) dari limbah batang pisang terhadap hasil tanaman terung ungu Solanum melongena L di polybag. Di bawah bimbingan Profesor Dr. Insinyur Haja Andi Nurmas MP dan Insinyur Robiatul Adawiyah MSI. Baik, langsung saja. Manusia membutuhkan sayuran untuk memenuhi kelengkapan vitamin, protein, dan kebutuhan hidup lain. Buah terung merupakan salah satu jenis sayuran yang sangat populer dan banyak disukai karena rasanya yang enak sebagai bahan sayuran dan lalapan. Tanaman ini termasuk jenis tanaman semusim yang hasilnya hanya dapat dipanen dalam satu musim tanam. Selain rasanya yang enak, tanaman ini juga dipercaya dapat mengobati beberapa penyakit. Buah terung yang masih muda mengandung gizi yang cukup tinggi dan komposisinya lengkap sehingga sangat potensial untuk dikembangkan intensif dalam skala agribisnis karena menyumbang cukup besar dalam keanekaragaman pangan bergizi yang mengandung fosfor, zat besi, protein, dan karbohidrat. Selain itu, tanaman ini juga dipercaya mengandung zat yang dapat melawan sel kanker yaitu solanin, soladin, dan alkaloid. Berdasarkan data Badan Pusat Statistika, produksi tanaman terung pada tahun 2020 sampai tahun 2021 mengalami penurunan. Produksi tanaman terung pada tahun 2020 sebesar 60.369 ton, sedangkan pada tahun 2021 58.896 ton. Hal ini disebabkan oleh teknik budidaya yang dilakukan oleh petani kurang optimal dan kurangnya pemahaman petani mengenai pemupukan dalam teknik budidaya. Usaha meningkatkan hasil pertanian dapat dilakukan dengan pemupukan yang tepat, salah satunya penggunaan pupuk organik. Penggunaan pupuk organik sangat berperan dalam meningkatkan hasil pertanian, baik kualitas maupun kuantitas, mencegah degradasi lahan, meningkatkan kualitas lahan secara berkelanjutan, dan mencegah pencemaran lingkungan. Pupuk organik yang diberikan ke dalam tanah akan mengalami beberapa kali fase perombakan oleh mikroorganisme sehingga menjadi humus yang akan diserap unsur haranya oleh tanaman. Salah satu bahan yang dapat digunakan sebagai pupuk organik adalah pupuk kotoran ayam dan batang pisang. Penggunaan pupuk kotoran ayam dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman. Penambahan pupuk kotoran ayam pada tanah yang masam berpengaruh positif karena mengandung sedikit unsur hara. Pemberian pupuk organik cair batang pisang berpengaruh terhadap panjang buah. Penambahan frekuensi pemberian dapat meningkatkan panjang buah dikarenakan semakin tersedianya unsur hara N, P, dan K pada tanaman. Berdasarkan uraian tadi, maka saya tertarik untuk mengambil judul Pengaruh Pemberian Dosis Pupuk Kandang Ayam dan Pupuk Organik Cair Batang Pisang terhadap hasil tanaman terung ungu pada polybag. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu yang pertama, apakah ada pengaruh interaksi pemberian pupuk kotoran ayam dan pupuk organik batang pisang terhadap hasil tanaman terung ungu? Yang kedua, apakah ada pengaruh mandiri pemberian pupuk kotoran ayam atau pupuk organik cair batang pisang terhadap hasil tanaman terung ungu? Dan yang ketiga adalah perlakuan manakah yang memberikan pengaruh terbaik terhadap hasil tanaman terung ungu. Adapun tujuannya yaitu yang pertama untuk mengetahui pengaruh interaksi pemberian pupuk kotoran ayam atau POC batang pisang terhadap hasil tanaman terung ungu. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh mandiri pemberian pupuk kotoran ayam atau POC batang pisang terhadap hasil tanaman terung ungu. Dan yang ketiga, untuk menentukan perlakuan manakah yang memberikan pengaruh terbaik terhadap hasil tanaman terung ungu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
menjadi sumber informasi bagi petani dalam penggunaan pupuk kandang ayam dan POC batang pisang dalam budidaya tanaman terung ungu. Selain itu, dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan penggunaan pupuk kandang ayam dan POC batang pisang terhadap hasil tanaman terung ungu. Tinjauan pustaka pada proposal ini yaitu terdiri atas yang pertama tanaman terung ungu yang terdiri atas klasifikasi tanaman terung ungu, morfologi tanaman terung ungu, dan syarat tumbuh tanaman terung ungu. Kemudian pupuk kotoran ayam dan pupuk organik cair POC dari batang pisang. Kerangka pikir penelitian. Manusia membutuhkan sayuran untuk memenuhi kelengkapan vitamin yang berguna untuk kesehatan tubuh. Tanaman terung ungu merupakan salah satu jenis sayuran yang sangat disukai karena mengandung beberapa gizi yang berguna untuk kesehatan tubuh. Harganya yang murah dan rasa buah terung yang enak dijadikan sayur dan lalapan membuat permintaan akan tanaman ini cukup tinggi. Permintaan yang cukup tinggi sayangnya tidak diikuti dengan produksi yang tinggi. Peningkatan produksi pertanian dapat dilakukan dengan pemupukan. Pemupukan berfungsi untuk menambah kandungan unsur hara yang ada di dalam tanah. Penggunaan pupuk anorganik yang memiliki dampak kurang baik untuk kesehatan tanah memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk mulai menggunakan pupuk organik yang berperan dalam pemeliharaan hara terpadu. Pupuk organik berdasarkan bentuknya terbagi menjadi dua, yaitu pupuk organik padat dan pupuk organik cair. Pupuk organik padat, contohnya pupuk kotoran ayam, mengandung 3 kali lipat unsur hara lebih tinggi dibandingkan dengan pupuk kotoran hewan yang lain. Pupuk organik cair yang terbuat dari batang pisang mengandung unsur hara yang cukup tinggi dan bentuknya yang cair memudahkan tanaman untuk menyerapnya lebih cepat. Perpaduan dari dua pupuk ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman terung ungu. Adapun hipotesis dari penelitian ini yang pertama, terdapat pengaruh interaksi dari pemberian pupuk kotoran ayam dan POC batang pisang terhadap hasil tanaman terung ungu. Yang kedua, terdapat pengaruh mandiri pemberian pupuk kotoran ayam atau POC batang pisang terhadap hasil tanaman terung ungu. Dan yang ketiga, minimal ada satu perlakuan yang memberikan pengaruh terbaik terhadap hasil tanaman terung ungu. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, tempat dan waktu pelaksanaan. Penelitian akan dilakukan di Laboratorium Lapangan Kebun Percobaan 2, Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo, dan Laboratorium Agroteknologi Unit Agronomi Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Penelitian ini akan berlangsung pada bulan Januari 2024 sampai bulan April 2024. Adapun bahan dan alat yang akan digunakan yaitu benih tanaman terung ungu varietas Mustang F1, arang sekam, bambu, polybag, kotoran ayam, batang pisang, gula merah EM4 dan air. Alat yang akan digunakan yaitu parang, pacul, ember, botol plastik, hand sprayer, mistar, karung bekas, gembor, papan nama, tong, kamera handphone, timbangan, tray semai, dan alat tulis. Kemudian prosedur penelitian, persemaian dan pembibitan tanaman terung. Proses penyemaian dilakukan dengan merendam benih terung selama 10 menit di dalam air hangat. Media tanam yang digunakan yaitu arang sekam dan juga tanah dengan perbandingan yang sama. Persemaian dilakukan dengan memasukkan benih terung sebanyak 2 benih dalam 1 lubang tray, diberi air setiap pagi dan sore hari. Selanjutnya pembuatan larutan POC.
Pembuatan POC dilakukan dengan mencacah batang pisang sebanyak 2 kg, dimasukkan ke dalam karung, kemudian membuat larutan gula dengan cara gula merah sebanyak 200 gram dilarutkan ke dalam ember yang sudah diisi air sebanyak 400 ml. Diaduk hingga rata. Selanjutnya hasil cacahan batang pisang yang terbungkus di dalam karung dimasukkan ke dalam ember atau tong yang diisi dengan 40 ml EM4, larutan gula, dan 4 liter air. Kemudian diaduk hingga rata dan ditutup dan dibiarkan selama 10 hari. Setiap 2 hari sekali, penutup tong dibuka selama 5 menit dan diaduk untuk mengeluarkan gas yang dihasilkan selama proses fermentasi. Selama 10 hari, POC disaring dan disimpan di dalam botol. Kemudian penanaman. Bibit tanaman terong yang siap untuk dipindahkan ke polybag adalah bibit yang memiliki 4-5 helai daun yang berumur 2-3 minggu. Tray semai disiram terlebih dahulu dengan air. Bibit tanaman terong dicabut dengan perlahan agar akarnya tidak rusak. Kemudian selanjutnya pemberian larutan POC batang pisang. Larutan POC diberikan setiap 5 hari sekali. Campuran POC adalah air dan pupuk organik cair dengan perbandingan 1:10. Disiramkan langsung di sekeliling tanaman. Selanjutnya pemeliharaan. Pemeliharaan dilakukan dengan menyiram tanaman terong ungu dengan teratur 2 kali sehari, pagi dan sore hari, membuang daun tanaman yang rusak atau terserang penyakit, mencabut gulma-gulma yang berada di sekitar tanaman, dan memasang bambu yang berguna untuk menyangga tanaman terong. Selanjutnya panen. Tanaman terong dapat mulai dipanen pada umur 56, 63, dan 70 HST. Buah yang siap dipanen memiliki ciri-ciri buah berwarna ungu mengkilat dan daging buah belum terlalu keras. Panen dilakukan dengan menggunakan gunting. Rancangan penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu rancangan acak kelompok pola faktorial yang terdiri dari 2 faktor. Faktor pertama, pupuk kotoran ayam yang disimbolkan dengan A yang terdiri dari 4 taraf, yaitu A0 tanpa pemberian kotoran ayam, A1 pemberian kotoran ayam dengan dosis 75 gram per tanaman, A2 pemberian kotoran ayam dengan dosis 150 gram per tanaman, A3 pemberian kotoran ayam dengan dosis 225 gram per tanaman. Faktor kedua adalah larutan POC batang pisang yang disimbolkan dengan P yang terdiri dari 4 taraf. Yang pertama P0 tanpa pemberian POC batang pisang, P1 pemberian dengan dosis 250 ml per tanaman, P2 pemberian dengan dosis 500 ml per tanaman, P3 pemberian dengan dosis 750 ml per tanaman. Dengan demikian diperoleh 16 kombinasi perlakuan dan masing-masing diulang sebanyak 3 kali sehingga diperoleh 48 unit percobaan. Setiap polybag terdiri dari 1 tanaman. Adapun variabel pengamatan yang akan saya amati yaitu yang pertama jumlah buah per tanaman, diameter buah, panjang buah, bobot buah per tanaman, bobot kering buah, dan produksi. Analisis data yang akan digunakan yaitu menggunakan metode sidik ragam berdasarkan rancangan acak kelompok RAK pola faktorial. Apabila F hitung lebih besar dari F tabel, maka dilanjutkan dengan uji beda nyata jujur BNJ pada taraf 5%. Baik, itulah tadi presentasi proposal penelitian saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.